Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku Anissa. Selamat datang di Five Kids. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Dan terima kasih karena sudah klik video ini dan tonton video ini. Hai para pecinta kopi, kebayang gak sih kalau minuman kopi kalian ini sudah ada sejak zaman dahulu? Tentunya kopi ini memiliki sejarah yang tak kalah menarik dengan minuman lainnya loh guys. Dikutip dari sasamecoffee.com menyatakan kopi ini sudah ada di Ethiopia sejak abad ke-9. Namun populernya perdagangan kopi ini diperkirakan sekitar abad ke-15, yang mana kopi mulai diperdagangkan oleh pedagang Arab di Yaman. Kepopuleran minuman kopi ini meningkat saat orang-orang muslim banyak yang meminumnya. Bahkan kopi ini juga diekspor oleh Arab hingga ke seluruh dunia melalui pelabuhan Mocha, Yaman. Dari dokumen sejarah paling tua yang tertulis tentang kopi menyatakan bahwa dalam catatan Al-Razi tahun 850 hingga 922 yang merupakan seorang muslim, sains dan juga ahli dalam bidang kedokteran menyebut suatu minuman yang cirinya mirip dengan kopi yang ia sebut bunsum. Catatan ini diperkuat oleh seorang ahli kedokteran setelahnya, yaitu Ibnu Sina tahun 980 hingga 1037. Beliau menggambarkan sebuah biji yang bisa diseduh dan juga berkhasiat untuk menyembuhkan salah satu penyakit perut. Semua keterangan Ibnu Sina ini merujuk pada biji kopi yang kita kenal saat ini. Beliau menyebut minuman ini dengan sebutan bunsum dan menyebut bijinya dengan sebutan bun. Seorang penulis bernama William H. Oakers dalam bukunya yang berjudul All About Coffee yang beliau tulis pada tahun 1922 menyatakan bahwa kata kopi ini sudah masuk dalam bahasa-bahasa Eropa pada tahun 1600-an. Dan dikatakan juga bahwa istilah kopi atau kafi berasal dari bahasa Arab kohwa, yang kemudian orang Turki menyebutnya dengan kahvah, yang mana dalam bahasa Arab kohwa mengandung arti kekuatan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kopi menjadi komoditas utama di Yaman, khususnya di kota Mocha. Karena kopi dipopulerkan oleh para pedagang Arab, tentunya saat mereka menjual kopi hingga ke luar negeri, mereka mencari cara agar mereka tetap menjadi satu-satunya negara yang memiliki kopi tersebut. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan merebus biji kopi tersebut sebelum diperdagangkan. Namun usaha yang dilakukan sia-sia. Dikutip dari cluesheet.com yang berjudul The Introduction of Coffee into Holland menyatakan bahwa pada awal tahun 1614 seorang pedagang Belanda mengunjungi kota Aden, daerah yang terletak di Yaman, untuk meneliti tentang kopi dan kemungkinan untuk perdagangan kopi. 2 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1616, seorang Belanda bernama Peter van den Broek membawa kopi pertama dari Mocha ke Belanda. Setelahnya, di tahun 1640, seorang pedagang Belanda bernama Wolfijn menjual kopi tersebut di Amsterdam. Kemudian, orang-orang Eropa juga mencoba untuk membudidayakan kopi ini di daerah Dijon, Prancis. Namun, sayangnya kopi tidak dapat tumbuh di sana. Seiring berkembangnya perdagangan kopi yang semakin pesat di pelabuhan Mocha, ditemukan banyak lalu lintas lain perdagangan kopi tanpa harus melewati pelabuhan Mocha. Sekitar tahun 1695, seorang peziarah yang sedang berhaji ke Mekah dan Madinah asal India ini berhasil membawa biji kopi produktif ke India, dan ia pun membudidayakan tanaman kopi ini di Chikmagalur, India bagian selatan. Kemudian saat tahun 1969, Belanda mulai mendatangkan biji kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa, yang kemudian tanaman ini ditanam di daerah Kadawung, Jawa Barat. Namun upaya ini gagal karena terjadi banjir. 3 tahun setelahnya, Belanda mencoba upaya ini kembali dan alhasil sukses. Kopi tumbuh dengan baik di Pulau Jawa. Biji kopi yang dihasilkan bahkan melebihi dari jumlah kopi dari Yaman, dan saat itu Belanda menjadi pengekspor kopi terbesar. Setelahnya, di tahun 1706, Belanda membawa tanaman kopi dari Jawa ke kebun raya Amsterdam, yang kemudian tanaman kopi ini dibawa ke Suriname dan sebagian lain diberikan sebagai hadiah kepada Raja Louis XIV di Paris. Sehingga pada tahun 1720 tanaman kopi dari Paris tersebut dibawa dan ditanam di Kepulauan Karibia, dan kopi yang berasal dari sumber Amsterdam ini disebut dengan cultivar typica. Kemudian di tahun 1715 dikatakan bahwa Paris menerima sekitar 60 benih biji kopi di Bourbon dari seorang
seorang utusan Sultan Yaman dan diberikan kepada Raja Louis XIV, yang mana setelahnya benih ini menyebar ke daerah jajahan Perancis di Amerika dan daerah lainnya, yang mana tanaman ini disebut sebagai kultivar Bourbon. Nah, lain sejarah, lain lagi legenda masyarakat. Adapun beberapa legenda atau cerita masyarakat yang terkenal tentang kopi. Di urutan yang pertama ada si Kaldi dan kambingnya. Kisah ini berasal dari Ethiopia, yaitu tentang si pemilik kambing yang bernama Kaldi. So, Kaldi ini menemukan kambing-kambingnya bertingkah hiperaktif melompat ke sana kemari. Kemudian Kaldi pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan kambingnya. Ia pun menemukan kambingnya telah memakan biji berwarna merah dari pohon yang tidak diketahui namanya. Akhirnya Kaldi pun mencicipi buah tersebut dan memakannya. Benar saja, tingkah lakunya sama seperti kambing-kambingnya itu. Kemudian Kaldi pun membagi cerita penemuan ajaibnya itu kepada seorang biksu, dan benar saja, ketika sang biksu mencobanya, ia merasakan tubuhnya mendapat tenaga ekstra setelah memakannya, dan beliau pun merasa sangat gembira karena menemukan sesuatu yang dapat membantunya terjaga semalaman untuk berdoa. Singkat cerita, penemuan inilah yang membuat minuman kopi ini lahir dan menjadi minuman kopi yang sekarang kita kenal. Di urutan yang kedua ada kisah dari Ali bin Omar al-Shadili. Nah, kalau kisah yang satu ini berasal dari Yaman, tepatnya di kota Mocha. Hiduplah seorang tabib bernama Ali bin Omar al-Shadili. Beliau terkenal dengan keahliannya untuk menyembuhkan penyakit, dan metode dalam semua penyembuhan penyakit ini pun ia padukan dengan doa. Namun sayangnya Omar tidak disukai oleh penguasa lokal yang sedang berkuasa itu. Kemudian Omar pun diusir oleh masyarakat Mocha dikarenakan banyak rumor beredar bahwa ia bersekutu dengan setan dalam proses penyembuhan pasiennya. Saat Omar diusir, ia pun singgah di salah satu goa yang ia temukan di perjalanan. Beberapa saat kemudian ia pun merasa lapar dan menemukan sebuah biji berwarna merah yang mirip seperti buah ceri. Sebelum memakannya, Omar mengolahnya, yaitu dengan cara memanggangnya dan kemudian merebusnya. Ternyata biji yang telah diolah tersebut tak bisa ia makan, dan hanya tersisa air rebusan dari biji tersebut saja. Tak disangka, setelah meminum air tersebut, badan Omar terasa lebih energik dari sebelumnya. Minuman ini menjadi terkenal di kalangan masyarakat Mocha hingga terdengar ke telinga penguasa kota. Hal ini membuat Omar dipanggil kembali untuk tinggal di kota, dan minuman yang Omar buat disebut dengan nama Mocha. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang kopi yang tentunya sangat menarik ya guys. Siapa nih dari kalian yang hobinya tiap pagi udah minum kopi aja? Yuk langsung aja berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian dan seluruh ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.